Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, antara lain kematian, kelahiran, dan migrasi. Untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah digunakan rumus tertentu, salah satunya menggunakan operasi bilangan berpangkat. Tahukah kamu apakah bilangan berpangkat itu? Apa saja ya sifat-sifat bilangan berpangkat? Biar lebih paham, simak yuk video pembahasannya. Jangan di-skip ya. Keep your watching. Selamat datang kembali di Egress Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif matematika kelas 9. Dua subpokok materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu definisi bilangan berpangkat bulat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Setelah menyimak video ini, adik-adik bisa memahami konsep dasar perpangkatan, menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan, menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perpangkatan. Namun, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like and share ke media sosial kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semakin banyak yang mau belajar, khususnya belajar matematika. Perpangkatan didefinisikan sebagai perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Secara matematis ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali titik-titik kali A. Perkalian A sebanyak N faktor. A pangkat N disebut bilangan berpangkat, A bilangan pokok atau basis, dan N bilangan pangkat atau eksponen. Contoh, nyatakan bilangan berikut dalam perkalian berulang, kemudian hitung penyelesaian. Poin A, 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Kita hitung 2 kali 2 hasilnya 4. Dikali lagi 2 hasilnya 8. Dikali lagi 2 hasilnya 16. Dikali lagi 2 hasilnya sama dengan 32. Oke, lanjut untuk poin B. Dalam kurung min 3 dipangkat 2 sama dengan dalam kurung min 3 dikali dalam kurung min 3. Min kali min hasilnya positif. 3 dikali 3, 9. Lanjut untuk poin C. Min dalam kurung 5 dipangkat 3. Perhatikan tanda min berada di luar tanda kurung, sehingga tanda min tidak mengalami perpangkatan. Artinya yang mengalami perpangkatan hanya angka 5 saja yang berada dalam tanda kurung. Oke, sama dengan min dalam kurung 5 kali 5 kali 5. Oke, kita hitung 5 kali 5 hasilnya 25. Kalikan lagi dengan 5 hasilnya 125. Dikali min sama dengan min 125. Terakhir poin D sama dengan dalam kurung 1/2 kali dalam kurung 1/2 kali dalam kurung 1/2 kali dalam kurung 1/2.
Oke, yuk kita hitung mulai dari pembilangnya, yaitu 1 kali 1 hasilnya 1. Kalikan lagi dengan 1 hasilnya 1. Kalikan lagi dengan 1 hasilnya 1. Lanjut ke bagian penyebutnya, yaitu 2 kali 2 hasilnya 4. Kalikan lagi dengan 2 hasilnya 8. Kalikan lagi dengan 2 hasilnya 16. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 1/16. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. 1. Sifat perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A di pangkat M positif N. Jadi cukup jumlahkan pangkatnya, tapi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Oke, berikutnya dalam kurung A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dengan catatan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Contoh, sederhanakan bentuk-bentuk perkalian berikut. Penyelesaiannya, untuk poin A, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. Perhatikan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 6. Maka cukup pangkatnya aja yang dijumlahkan, sama dengan 6 pangkat 3 positif 4 sama dengan 6 pangkat 3 positif 4, yaitu 7. Poin B, coba perhatikan kalau ada bilangan pangkatnya tidak ditulis, maka artinya bilangan tersebut berpangkat 1. Oke, lanjut. Dalam kurung -3 pangkat 4 dikali dalam kurung -3 pangkat 1 sama dengan dalam kurung -3 pangkat 4 positif 1. Kita jumlahkan pangkatnya, 4 positif 1 hasilnya 5. Sehingga sama dengan dalam kurung -3 pangkat 5. Lanjut poin C. Dalam kurung 2/3 pangkat 5 dikali dalam kurung 2/3 pangkat 3 sama dengan dalam kurung 2/3 pangkat 5 positif 3. Kita jumlahkan pangkatnya, 5 positif 3 hasilnya 8. Sehingga sama dengan dalam kurung 2/3 pangkat 8. Lanjut poin D. Y pangkat 5 kali 2Y pangkat 7 kali dalam kurung 3Y pangkat 2. Kita selesaikan dulu suku yang berada dalam tanda kurung, yaitu 3Y pangkat 2. Sama dengan kita tulis ulang Y pangkat 5 kali 2Y pangkat 7. Dikali dalam kurung 3Y kali 3Y. Sama dengan turunkan Y pangkat 5 kali 2Y pangkat 7 dikali 3Y kali 3Y hasilnya 9Y pangkat 2. Kita kelompokkan perkalian koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Y pangkat 5 hasilnya koefisiennya 1. Kemudian 2Y pangkat 7 koefisiennya 2. 9Y pangkat 2 koefisiennya 9. Oke, lanjut. Sama dengan dalam kurung 1 kali 2
kali 9 dikali Y pangkat 5 positif 7 positif 2 sama dengan 1 kali 2 hasilnya 2 kalikan lagi dengan 9 hasilnya 18 Y pangkat 5 plus 7 hasilnya 12 tambah lagi dengan 2 hasilnya 14 jadi hasil akhirnya 18 Y pangkat 14. Baik, kita lanjut untuk poin terakhir bagian E. Dalam kurung 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2-nya keluarkan lalu dipangkatkan 3 dikali 5-nya juga keluarkan lalu dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kita uraikan dulu dalam kurung 2 kali 2 kali 2 dikali 5 pangkat 3 uraikan juga dalam kurung 5 kali 5 kali 5 sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4 dikalikan lagi dengan 2 hasilnya 8 kali 5 kali 5 hasilnya 25 dikali lagi 5 hasilnya 125 sama dengan 8 kali 125 hasilnya 1000. Angka 1000 kita ubah jadi bentuk perkalian berulang yaitu 10 kali 10 kali 10 lalu kita ubah ke bentuk perpangkatan. Nah, perkalian berulang 10 sebanyak 3 kali sehingga sama dengan 10 pangkat 3. 2. Sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M per A pangkat N. Untuk pembagian maka cukup kurangkan pangkatnya sehingga sama dengan A pangkat M kurang N atau min N. Catatan, bilangan pokok atau basisnya sama dengan A bilangan real, tidak nol, dan M, N bilangan bulat positif. Contoh sederhanakan pembagian bentuk-bentuk berikut. Penyelesaian. Poin A, 6 pangkat 12 per 6 pangkat 10. Bilangan pokok sudah sama, jadi cukup kurangkan pangkatnya, sehingga sama dengan 6 pangkat 12 kurang 10 sama dengan 6 pangkat 12 kurang 10 hasilnya 2. Oke, lanjut poin B. Dalam kurung min 7 pangkat 8 per dalam kurung min 7 pangkat 3 sama seperti poin A, cukup kurangkan pangkatnya sama dengan dalam kurung min 7 pangkat 8 min atau kurang 3. Sama dengan dalam kurung min 7 pangkat 8 kurang 3 hasilnya 5. Sehingga sama dengan dalam kurung min 7 pangkat 5. Lanjut poin C. Dalam kurung 2/3 pangkat 5 dibagi dalam kurung 2/3 pangkat 3.
Karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2/3, maka seperti poin sebelumnya cukup kurangkan pangkatnya. Sama dengan dalam kurung 2/3 pangkat 5 kurang 3, hasilnya 2, sehingga sama dengan 2/3 pangkat 2. Lanjut, poin terakhir, bagian D. 30P pangkat 8 kali 4Q pangkat 5 per atau dibagi 5P pangkat 3 kali 4Q pangkat 2. Kita kalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Kita selesaikan bagian pembilang atau atasnya dulu. Sama dengan 30 kali 4, hasilnya 120. P pangkat 8 kali Q pangkat 5, hasilnya P pangkat 8 Q pangkat 5. Oke, lanjut bagian penyebutnya atau bagian bawahnya. 5 kali 4 hasilnya 20. P pangkat 3 kali Q pangkat 2 hasilnya P pangkat 3 Q pangkat 2. Sama dengan 120 dibagi 20 hasilnya 6. Kemudian P pangkat 8 per P pangkat 3, maka cukup kurangkan pangkatnya, sehingga P pangkat 8 kurang 3. Lalu Q pangkat 5 per Q pangkat 2 juga sama seperti P, yaitu Q pangkat 5 kurang 2. Sama dengan 6P pangkat 8 min 3 hasilnya 5. Q pangkat 5 min 2 hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 6P pangkat 5 Q pangkat 3. 3. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Dalam kurung A pangkat M di pangkat N, cukup lakukan perkalian pada pangkatnya saja. Sama dengan A pangkat M kali N dengan A bilangan real dan MN bilangan bulat positif. Contoh, sederhanakan perpangkatan-perpangkatan berikut. Penyelesaian, poin A, dalam kurung 5 pangkat 4 di pangkat 2 sama dengan, cukup lakukan perkalian pada pangkatnya saja. 5 pangkat 4 kali 2 sama dengan 5 pangkat 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi hasilnya 5 pangkat 8. Oke, lanjut poin B. Dalam kurung min 4 pangkat 3 di pangkat 5 sama seperti poin A, sama dengan dalam kurung min 4 pangkat 3 kali 5 sama dengan min 4 pangkat 3 kali 5 hasilnya 15. Jadi hasilnya dalam kurung min 4 pangkat 15. Lanjut poin terakhir. 3 pangkat 5 kali dalam kurung 3 pangkat 2 di pangkat 4 per atau dibagi 3 pangkat 6. Untuk poin C kita selesaikan yang berada dalam tanda kurung dulu, yaitu 3 pangkat 2 di pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5 dikali dalam kurung 3 pangkat 2 kali 4 per 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 5-nya pindahkan lalu dikali 3 pangkat 2 kali 4 hasilnya 8.
per 3 pangkat 6. Kita selesaikan perkalian bilangan perpangkatannya dulu, yaitu 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 8. Sama dengan cukup jumlahkan pangkatnya 3 pangkat 5 plus 8 per 3 pangkat 6. Sama dengan 3 pangkat 5 plus 8 hasilnya 13 per 3 pangkat 6. Sama dengan kurangkan pangkatnya menggunakan sifat pembagian 3 pangkat 13 min 6 sama dengan 3 pangkat 13 min 6 hasilnya 7. Oke teman-teman, demikian pembahasan bilangan berpangkat bulat positif matematika kelas 9. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.